Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita tentang perbaikan berkelanjutan atau sering kita dengar Kaizen. Nah, itu adalah perbaikan berkelanjutan. Saya share dulu. Oke, perbaikan berkesinambungan atau perbaikan berkelanjutan atau mungkin kalian sering dengar istilah Kaizen. Nah, Kaizen itu dari arta kai yaitu change, artinya change atau perubahan, kemudian dengan zen yang artinya good atau for the better. Nah, sehingga Kaizen adalah continual improvement, jadi perbaikan berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa itu Kaizen? Kaizen merupakan upaya pendekatan dengan akal sehat dan biaya yang rendah, jadi menekan biaya serendah-rendahnya, tentunya dengan akal sehat, untuk mengelola tempat kerja dengan komponen utama total quality management. Jadi konsep utamanya adalah total quality management. Kemarin kita sudah belajar ya apa artinya total quality management. Kemudian total productive maintenance atau perbaikan produksi secara total, kemudian manajemen just in time. Kalian pernah dengar just in time di mata kuliah manajemen operasional, jadi bukan on time tapi in time. Kemudian gugus kendali mutu dan lainnya. Jadi bagaimana adanya gugus kendali mutu. Nah, konsep dari Kaizen ini adalah perbaikan berkesinambungan. Artinya apa? Artinya adanya usaha terus-menerus untuk memperbaiki proses yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, perusahaan akan selalu melakukan perbaikan terus-menerus. Artinya, ketika kalian belajar manajemen kan ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di controlling ini kemudian dievaluasi sehingga ada perbaikan untuk masuk ke planning lagi. Itu kan bentuknya berputar ya. Nah, planningnya sehingga planningnya perbaiki lagi. Bagaimana ketika dievaluasi sudah bagus? Artinya ketika sudah bagus, targetnya dinaikkan lagi, target kualitas tentunya. Begitu. Kemudian faktor manusia merupakan dimensi yang paling penting dalam perbaikan berkesinambungan. Jadi SDM-nya yang perlu diperbaiki dulu. Sama-sama semuanya punya visi misi untuk perbaikan mutu. Jadi tidak hanya yang ada di depan frontliner atau hanya manajemennya saja, tapi semua jajaran SDM karyawan punya visi misi untuk perbaikan mutu perusahaan, baik itu kualitas layanannya atau kualitas produknya. Nah, ada konsep ini juga nih di Kaizen. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Setsuke. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia ada 5 R. Rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Rapi itu memperpendek jalur produksi dan membuang segala sesuatu, alat kerja atau benda lain yang tidak berguna selama produksi berlangsung dari tempat kerja kita. Jadi layout produksinya diperbaiki serapi mungkin. Kalau bisa dibuang, dibuang saja yang nggak perlu. Kalau bisa dipotong, dipotong saja proses produksinya sehingga proses produksinya menjadi lebih rapi. Kemudian yang kedua, ringkas. Menyusun alat-alat kerja sehingga mudah dijangkau saat digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, sehingga alat-alat kerja itu ada di dekat dengan proses produksi. Jangan sampai terlalu jauh. Misalnya, layout sudah dirapikan, produksi konveksi misalkan. Nah, ada proses produksinya adalah mulai dari pembuatan pola. Nah, di pembuatan pola, alat apa saja yang dibutuhkan sudah ada di tempat pembuatan pola. Begitu juga masuk ke proses produksi berikutnya, pemotongan. Nah, pemotongan ada alat apa saja yang dibutuhkan, gunting dan sebagainya ada di proses di tempat proses pemotongan. Begitu juga proses selanjutnya penjahitan sampai ke pengemasan.
Kemudian yang ketiga resik, menjaga kebersihan di sekitar area tempat kerja. Jadi perlu adanya kebersihan, karena bukan hanya kebersihan sebagian dari iman, tapi juga ketika lingkungan kerja bersih, maka karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan nyaman, sehingga target kualitasnya tercapai, target volumenya, kapasitasnya, kuantitasnya juga tercapai. Kemudian yang keempat yaitu rawat, menjaga agar tempat kerja dan alat kerja selalu bersih dan siap digunakan untuk berproduksi setiap saat. Jadi harus dirawat agar tidak rusak. Segala perlengkapannya, alat-alat produksinya, bahan baku sampai ke barang jadinya itu perlu dirawat sehingga tidak mudah rusak. Yang kelima yaitu rajin, menjaga agar semua langkah dalam Gemba Kaizen dilakukan secara terus-menerus, disiplin, dan menjaga kepraktisan langkah-langkahnya. Jadi, bagaimana caranya biar semua langkah yang sudah ada di Gemba Kaizen ini bisa dilakukan terus. Jadi, jangan sampai terputus, jangan sampai tidak dijalankan, sehingga perlu kedisiplinan, perlu komitmen dari semua karyawan. Kemudian pelaksanaan proses perbaikan berkesinambungan. Yang pertama menentukan masalah dan pemecahan yang memungkinkan. Jadi tentukan dulu masalahnya dan pemecahannya. Jadi masalahnya apa? Bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ketika kita tahu ada suatu masalah, maka kita harus breakdown dulu solusi-solusi yang mungkin bisa dijalankan. Nah, kemudian baru dievaluasi dari berbagai solusi, kita identifikasi mana yang memungkinkan dijalankan dan mana yang bisa mengurangi, menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien. Tadi dari kita identifikasi berbagai macam solusi tadi, dipilih yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian perlu evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Tadi yang saya sampaikan ada proses planning, organizing, actuating, controlling. Nah, di controlling ini ada evaluasi ulang. Dievaluasi lagi, standarnya sudah tepat belum, sehingga ketika sudah baik berarti perlu peningkatan standar. Ketika masih kurang, apanya yang kurang. Jadi diulang lagi prosesnya. Kemudian mengapa perlu perbaikan berkesinambungan? Yang pertama karena adanya persaingan global. Persaingan global ini memicu perusahaan harus punya keunggulan kompetitif. Salah satunya dengan perbaikan kualitas. Nah, perang kualitas di antara pesaing itu sangat kuat, sehingga kalau perusahaan kita ini tidak memperhatikan kualitas, sementara pesaing-pesaing kita betul-betul memperbaiki kualitas, maka kita akan kalah persaingan. Apalagi konsumen pasti melihat produk yang berkualitas, tidak hanya harganya saja, tapi juga kualitasnya. Kemudian yang kedua, selalu berubahnya permintaan pelanggan, karena permintaan pelanggan itu berkembang, dinamis, sehingga perusahaan harus mampu mengetahui keinginan pelanggan yang seperti apa, kemudian produk kita memang harus benar-benar menjadi solusi dari masalah yang terjadi di pelanggan, dan kualitasnya disesuaikan dengan keinginan pelanggan tadi. Pelanggan punya standar sendiri untuk produk yang mereka gunakan, untuk layanan yang mereka gunakan, sehingga perusahaan harus tahu itu perkembangan permintaan pelanggan bagaimana, sehingga ketika permintaan berkembang maka kualitas kita juga perlu berkembang juga sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, perbedaan perbaikan antara tradisional dan THM. Nah, ada berbagai perbedaan perbaikan yang tradisional dan perbaikan yang berdasar THM. Berdasar alasannya, kalau di perbaikan secara tradisional, itu perbaikan terjadi hanya apabila ada pengembangan produk baru. Jadi perusahaan hanya melakukan perbaikan ketika memang mau meluncurkan produk baru atau
ada reaksi terhadap masalah-masalah yang menonjol. Misalnya komplain pelanggan baru diperbaiki. Ada produk baru diperbaiki. Kalau di THM, itu perbaikan terjadi pada setiap kesempatan. Jadi nggak nunggu mau meluncurkan produk baru, nggak nunggu ada komplain. Tapi selalu dilakukan perbaikan dari evaluasi tiap bulan misalnya, rutin bahkan. Bahkan pada saat tidak ada masalah besar. Jadi rutin dilakukan perbaikan. Kemudian berdasar pendekatannya, kalau di tradisional itu pendekatan coba-coba. Hanya percobaan aja. Tapi kalau di THM metode ilmiah harus survei dulu ke pasar, masalahnya apa di pasar, baru kita identifikasi solusi-solusinya, baru kita pilih yang efektif efisien. Itu pendekatan THM. Kemudian berdasar respon kesalahan, kalau tradisional itu tidak toleran terhadap kesalahan, jadi ketika ada kesalahan buang. Gitu. Kalau di THM memandang kesalahan sebagai kesempatan belajar. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu baru kita perbaiki. Oh, ternyata kalau dibeginikan salah nih. Kualitasnya jadi jelek nih. Nggak sesuai sama pasar nih, nggak sesuai keinginan pasar nih, maka harus bagaimana? Kita jadikan pelajaran. Itu kalau di THM. Kemudian berdasar peran manajer, kalau di tradisional itu mengadministrasikan sistem yang ada dan memelihara. Tugas manajer hanya mengadministrasikan sistem yang ada dan memeliharanya. Tapi kalau di THM itu melakukan perbaikan strategi. Manajer harus mencari strategi-strategi baru untuk menguasai pasar, untuk menciptakan kualitas yang baik sehingga mampu menguasai pasar, profitnya naik. Kemudian berdasar wewenangnya, tradisional membagi wewenang dari atas ke bawah melalui peraturan dan kebijakan. Jadi berdasar kalau lihat di struktur organisasi, di tradisional itu berdasar di struktur organisasi tersebut. Ada yang tingkat top manager, middle manager, lower manager, sampai ke karyawan. Nah, kalau di THM masih memegang tapi mengkomunikasikan dan memberdayakan anggota. Jadi anggota juga punya andil untuk melakukan perbaikan, memberi masukan, memberi solusi alternatif dan seterusnya. Berdasar fokusnya, tradisional itu perbaikan hasil bisnis melalui penentuan kuota dan target. Jadi yang dilihat hanya kuota dan targetnya saja, tapi kalau di THM hasil bisnis melalui kemampuan sistem, alat yang dikaitkan dengan hasil. Jadi prosesnya juga dilihat ketika THM, tidak hanya hasilnya saja. Kemudian berdasar kontrolnya, tradisional pencatatan skor, pelaporan, dan pengevaluasian. Jadi hanya dicatat angka skornya aja, dilaporkan, dan dievaluasi. Tapi kalau di THM, diukur betul-betul secara statistik mengenai variasi penyebabnya. Jadi ada penyebabnya apa saja, sampai ke solusinya, alternatif-alternatifnya, sampai ke pemilihan solusi. Berdasar alatnya mendelegasikan pada staf atau bawahan, jadi yang mengerjakan hanya staf atau bawahan aja, tapi kalau THM semua. Jadi manajer sebagai leader dilakukan oleh staf atau bawahan. Jadi manajer ikut memantau, meskipun yang mengerjakan juga staf dan bawahan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.